gue pengen nih bisa kayak gitu, nyoba latihan, nyoba-nyoba terus bisa, akhirnya ketagihan. Iya, iya. Sampai sekarang deh. Iya, seenggaknya lu tuh nyaman dan di situ Iya, lu sadar oh ini tuh yang pengen gua apa ya fokuskan gitu ya ke depannya. Karena itu gue malu, gak tau kenapa gue tuh malu kayak bukan kecenderungan sih. Gue seorang muslimah. ya kalau kebanyakan juga ada juga. Ya, nih. Itu kan kita satu bahasa ya. Bahas. Kadang lu kayak terlalu punya itu gitu loh. Gue gak suka itu. Oh, aku masih kayak gitu ya. Tak terlalu itu. Gue kayak gitu makanya gue takut banget. Maksudnya sekarang tuh emang buat ngepelajarin Iya. musik ya, teknik musik, terus teknik nyanyi juga kan. Terus kenapa gue nggak ngikutin itu karena emang gue suka ke penyanyi itu buat Belajar. belajar gitu gimana gue bisa kayak gitu buat sama kayak dia gitu. Oh iya benar ya, ngaruh juga. Menurut gue ya musik itu salah satu gimana cara agar kita bisa ya itu ya cara kita nenangin diri ya melewati musik. Ataupun kalau misalnya mau belajar juga biar semangat, ada yang caranya dengerin musik gitu kan, ada gitu ya. Ada yang pakai caranya dengan musik. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Akses, ruang bercerita anak muda yang penuh dengan canda, drama, dan makna. Episode kemarin kita membahas mengenai bagaimana cara anak muda ini mencari jati diri, karena pada dasarnya ya namanya juga masih anak muda ya, sudah semestinya kita tuh sudah memulai memfokuskan untuk mencari di mana sih jati diri kita itu, dan faktor-faktornya juga banyak ya, mulai dari kalangan keluarga kah, ataupun sosial lingkungan pertemanan kita sendiri gitu ya, atau bisa juga melewati dunia sosial media seperti itu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hal yang bakal menarik lagi. Dan kali ini juga aku nggak sendiri. Kemarin aku ditemani oleh Grisha dan kali ini aku ditemani oleh teman aku sendiri yaitu Khoer. Hai, aksenet semuanya. Kali gue yang kemarin akunnya. Yang kemarin itu kan udah Grisha sama Vina kan. Sekarang gue akhirnya ada di sini. Sebelumnya kan gue cuma ada di balik layar. Betul Ya. banget. Sekarang muncul di layar. Oke, sekarang kita tuh iya kita bakal, karena kemarin kan mengenai jati diri ya Khoer. Kebetulan kan lu ini memiliki jati diri yang dimana ranahnya musik lah ya. Lu kan suka musik gitu. Dan sekarang juga kalau misalnya ada acara-acara, lu tuh suka ikut-ikutan band gitu kan. Nah itu gue pengen tahu aja tuh awal mulanya tuh gimana sih cara lu biar oh gue tuh suka musik. Itu awalnya kayak gimana tuh? Oke. Mengenai musik sendiri, gue tuh dulu sebenarnya nggak dari kecil banget sih. Kayak pas SMA tuh ada kegiatan kelas gitu. Terus tiba-tiba gue gak tahu apa-apa gitu. Maksudnya tiba-tiba ada uji coba nyanyi, disuruh nyanyi. Oh gitu. Terus ayo maju, terus divideoin. Nah pas divideoin tuh ada yang ngirim ke guru seni budaya gitu. Ya, ada yang ngirim videonya tanpa pengetahuan lu. Terus soalnya guru seni budayanya itu lagi nyari siswa yang mau diikutin lomba nyanyi ke provinsi katanya bilangnya. Terus tuh di sana tuh video gue dikirim sama teman gue, terus tiba-tiba kepilih, ayo katanya ikut aja. Nah dari sana tuh mulai gue latihan nyanyi. Dari sana gue mulai suka dan akhirnya di kuliah ini gue coba fokusin gitu. Oh gitu. Enggak, gue pikir tuh karena gue ngeliat banget nih ya, lu tuh pas kuliah
bener-bener fokus banget sama musik. Gak tau, kayak lu tuh nyaman di musik, bikin video lah itu kan. Jadi gue kira tuh emang dari kecil lu diarahin ke musik gitu. Ternyata dari SMA ya. SMA bahkan. Baru loh itu bisa terbilang. Iya. Itu keren banget. Berarti, tapi emang dari awalnya belum pernah latihan nyanyi Kak. Lu tuh megang alatnya apa sih? Gitar. Gitar kan? Berarti baru juga gitar? Iya, itu dari SMA juga. Ya Allah. Pas udah latihan gitu kan, gue udah mulai suka nyanyi, terus tiba-tiba ngelihat orang-orang gitu kan ya, ada jago-jago main gitar. Iya. Gue pengen nih bisa kayak gitu. Nyoba latihan. Nyoba-nyoba terus bisa, akhirnya ketagihan. Iya. Terus sekarang deh. Iya. Seenggaknya lu tuh nyaman dan di situ lu sadar oh ini tuh yang pengen gue fokuskan gitu ya ke depannya gitu. Dan membahas mengenai musik juga ya. Kalau misalnya dilihat di Jurnal Komunikasi Massa dan Budaya Pop oleh Rahmawati tahun 2021 bahwasanya menyebutkan bahwa musik itu membentuk identitas remaja termasuk gaya fashion dan komunitas yang mereka pilih. Nah, dari lu sendiri kan baru mulainya SMA terus kuliah, apakah ada genre atau genre sendiri yang lu suka gitu di musik? Kalau buat genre tuh gue paling suka di pop sebenarnya. Cuman gue sebenarnya suka semuanya kalau genre itu. Tapi karena emang kayak lebih disukainya aja gitu di genre pop itu. Soalnya dari pas gue SMA itu gue ngeliatin penyanyinya itu sebagai patokan gue gitu ya. Iya. Itu Rizky Febian. Febian dari sana genre gue ya di pop itu sih. Oh gitu. Berarti kan lu mematokinya ke Rizky Febian ya. Apakah sosok Rizky Febian ini jadi kayak dia tuh jadi ikut-ikutan ke misal ngikutin gaya fashion dia kah atau apapun itu, lu ada yang ngikut-ngikut ke dianya nggak? Kalau soal fashion dari Rizky Febian sendiri gue nggak begitu ngikutin soalnya lebih ke musiknya ya. Iya, lebih ke musik aja. Teknik nyanyinya kayak gimana. Jadi gue ngikutinnya dari sana. Soalnya gue sendiri ya, karena gue tuh menyukai musiknya itu lebih ke K-pop. Oh, K-pop. K-pop sama Jepang. Kenapa tuh? Kamu bisa sebenarnya ya, kalau misalnya K-pop juga baru aku SMA COVID gitu ya. Ya itu karena media sosial gue ngeliat suatu boy group BTS ya, dan ketika gue denger musiknya gue gak tahu kenapa tiba-tiba serak gitu. Kayak nyaman gitu dengan musik mereka gitu ya. Padahal kalau misalnya dulu pertama kali gue denger K-pop itu tuh lagunya kayak gak pas di telinga, gue gak tahu kenapa. Soalnya kan kalau misalnya lagu-lagu Indonesia tuh kayak enak gitu ya didengar. Iya. Gitu kan? Paham juga. Iya paham juga gitu ya. Nah pas K-pop karena kan mereka ada vokalis sama rap. Nah jadi suka gak nyambung tiba-tiba nge-rap gitu. Tapi pas masuk ke BTS itu gak tahu kenapa gue masuk tuh satu frekuensi lah sama gue gitu ya, satu pemahaman. Nah setelah masuk ke K-pop gue juga jadi kenal lagu Jepang ya. Kenapa kenal lagu Jepang? Karena memang pada dasarnya gue nih suka nonton film anime, dan kalau misalnya anime kan ada OST-nya ya. Itu di situ lagu-lagunya, dan menurut gue keren-keren walaupun sebenarnya nggak pas di telinga gue, tapi tetap keren karena gini, pada dasarnya gue tuh suka sama alat drum. Gue tuh pengen banget bisa. Iya, latihan drum. Tapi gue sebenarnya malu untuk menyatakan bahwa gue tuh pengen loh dan tapi udah pernah itu gue malu, gak tau kenapa gue tuh malu, kayak bukan kecenderungan sih, gue loh seorang muslimah. Ya kalau kebanyakan juga ada juga. Iya benar. Maksudnya kalau misalnya ngeliat di
sosial media IG gitu ya, suka ada cewek yang Oh iya. kayak keren banget. Gue tuh pengen kayak dengernya tuh kalau misalnya mereka mukul-mukul drum tuh kayak semangat banget gitu, kayak ada getaran gitu loh. Iya, di jantung gue tuh ada debaran gue gitu. tuh juga sering lihat jadi kayak gitu ya. Iya kan? Banyak kan ya daripada laki-laki gitu lebih seru gitu kelihatan cewek yang main alat Iya musik. betul Iya. makanya kece banget kelihatan gitu. Gue pengen nyoba itu. Nah kalau misalnya gue ngeliat ke BTS, baru gue ngikutin fashion K-pop. Kalau misalnya K-pop kan walaupun boy band, mereka ada fashion yang sedikit femininnya, kayak ya nggak sih fashionnya. Nah itu kan makanya gue kalau misalnya ke kuliah, gue udah mulai pakai fashion stylesnya yang kayak gitu, yang ya berwarna-warna gitulah ya, yang ngikutin itu. Makanya gue nanya ke lu tuh ngikutin fashionnya Rizky Febian juga nggak sih? Ternyata enggak kan gitu. Itu kalau misalnya Jepang kayaknya lebih fashionnya terlalu ini banget ya, maksudnya stylish banget ya Jepang tuh, apalagi kalau misalnya di Tokyo gitu ya. Jadi gue nggak bisa ngikutin itu, gue cuman di fashion BTS-nya aja gitu. Dan menurut gue ya benar apa yang jurnal omongin, kalau misalnya musik itu bisa membentuk identitas diri kita. Dan kalau menurut gue ya musik tuh bukan sekedar lantunan lagu aja gitu. Dengan kita memahami makna itu, jadinya ya tersentuh gitu ya kita tuh. Terus itu pertama. Kedua, semenjak kan kalau misalnya di gue ngikutin BTS tuh ada sejarah merekanya. Terus kalau misalnya membuat album juga kan menyesuaikan sama ya cerita-cerita mereka gitu kan. Jadi ketika kita memasuki komunitas itu, jadinya kita tahu cerita mereka seperti ini. Nah ketika kita mengetahui identitas mereka, pas kita mendengar musik mereka, itu bakal bener kitanya jadi satu frekuensi gitu loh. Itu. Dan menurut gua kalau misalnya K-pop tuh kalau bikin album ini banget ya, maksudnya gua nggak tahu ya kalau misalnya Indo tuh ke detail itu, nggak kayak bikin demonya. Ada nggak sih? Gue juga baru tahu demo tuh di K-pop loh deh. Kamu tahu demo tuh kayak gimana? Demo kayak debut pertama lagunya. Kayak drill itu sebagiannya doang. Iya bener. Ada juga sih, ada juga. Gue nggak tahu gimana tuh. Kalau di yang gue tahu ya gitu ya, yang di Indo mah ada juga yang bikin demo kayak gitu, kayak semenit dulu lagu itu tuh di upload di IG artisnya gitu, bener. public figure-nya, penyanyinya sendiri, terus dikasih tahu tentang lirisnya. Ya, kurang lebih sama kayak gitu mungkin sih. Soalnya ya makanya gue nggak tahu. Soalnya gue kan ikutin komunitasnya K-pop kan. Iya. Karena gini, kenapa gue ikutinnya lebih ke K-pop? Karena gue memahami lagu Indonesia. Jadi ketika gue dengar lagu-lagu Indo nih, itu kan kita satu bahasa ya. Kadang gue kayak kalau menyentuh gitu loh. Gue gak suka itu. Gue suka gitu ya. Kalau menyentuh, gue gak suka itu. Makanya gue takut banget. Gue takut banget. Makanya gue lebih memfokuskan ke Korea. Karena kalau saya denger ya, kita gak ngerti. Cuma karena nadanya lembut. Tapi justru gue sebaliknya. Iya sebaliknya. Gue suka lagu-lagu Indo karena emang yang bahasanya dimengerti. Terus ya ada banyak lagu yang beneran nyentuh gitu, relate sama gue sendiri gitu. Jadi kadang emang bener sih tadi yang dibilang tadi jurnal tadi ya, musik itu bisa jadi buat bentuk jati diri kita sendiri gitu. Karena emang kebanyakan ya nggak tahu sih sebenarnya. Kalau gue sendiri tuh ketika lagi merenung itu tuh ya emang ngedengerin musik gitu pas sendiri gitu. Betul. Iya kayak gitu. Nah iya karena kan memang kalau misalnya Indo, bagaimana cara kita bisa memahami lagu itu karena kita satu bahasa. Kalau misalnya gue ngikutin yang Korea,
kenapa gue bisa, walaupun gue gak ngerti bahasa mereka waktu pas dinyanyi, tapi gue mengerti sejarah mereka. Nah itulah yang membuat gue bisa kena gitu ya, misalnya Nah ya kalau misalnya gue lagi sendiri atau gue lagi capek, gue nggak bisa mengeluarkan emosi gue kalau misalnya nggak dengerin lagu BTS. Serius, gue nggak bisa. Kalau misalnya nih kan biasanya kalau misalnya orang-orang pengen yang tadinya stres gitu kan, kayak ngerasa capek, itu kan harus diluapkan ya. Iya betul. Entah itu ya salah satunya dengan cara nangis gitu ya, menangisi kecapean itu. Nah, gue nggak bisa nangis kalau misalnya gue nggak dengerin lagu BTS. Gue nggak tahu, serius gak bisa gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena udah terikat banget kayak musiknya. Nggak tahu kenapa. Tapi gue ya bisa aja sih. Cuma nggak tahu sih, gue juga baru dengerin ini. Kalau gue sendiri mah sih enggak sih, maksudnya ketika misalkan dengerin lagu gitu ya yang benar-benar sedih, ya emang karena emang gue nggak pernah nangis juga sih. Tapi mau lagu apapun gitu, ketika lagunya emang benar-benar sedih ya gue ngerasain ke emosionalnya sendiri gitu. Jadi nggak perlu khusus. Iya. Gitu. Kalau misalnya emang itu nadanya emang buat sedih ya emosinya gitu. Enggak, berarti kita udah. Bukan. Tapi emang ya, kalau misalnya menurut jurnal Komunikasi Massa dan Budaya Pop tahun 2021 itu menyebutkan bahwa konsumsi musik ini emang punya efek gitu buat kestabilan emosi diri kita sendiri. Yaitu makanya kalau misalnya tiba-tiba kita ngedengerin lagu yang semangat ya, kita juga keikutan semangat gitu kan. Bener kan ya? Kalau misalnya yang sedih, kita keikutan sedih. Ada teman gue yang kalau misalnya bener-bener lagu, dia ngedenger lagu galau nih tentang romansa gitu ya, dia bener-bener langsung sedih gitu. Sambil nangis langsung sedih. Itu padahal lagi di masjid, lagi ya gabut, tiba-tiba nyanyi langsung sedih gitu. Gue cepet banget langsung sedih, heran ya. Bisa. Mungkin orangnya terasa banget ya. Iya, terpengaruh itu loh. Ya walaupun gue tuh pada dasarnya nggak terlalu suka lagu Indo karena guenya nggak mau terbawa baper. Tapi ketika gue mengetahui lagu Runtuh dari Feby Putri itu, gue berasa kayak pengen terus didengar karena merasa relate banget gitu. Nah semenjak gue denger lagu Runtuh, gue mulai ngedenger lagu-lagu yang lainnya. Tapi ya kayak Bernadia juga ada, Feby Putri ada yang lainnya gitu. Tapi nggak sebanyak itu ya, cuman itu aja. Gitu. Karena itu gue nggak mau terlalu terbawa suasana. Tuh. Tapi emang sih lagu Feby Putri itu emang banyak yang bagus sih. Kebetulan gue juga suka. Gitu kan? Iya, banyak yang relate gitu buat para pendengarnya. Bener banget di kalangan, apalagi anak muda. Tapi ya ngomong-ngomong, kalau misalnya kan kalau di Korea itu suka ada fandom ya kan. Kalau misalnya di Indo tuh ada nggak sih? Gue kayak banyak juga di Indo. Oh, ada namanya juga. Ada nama. Contohnya? Gue gak begitu ngikutin ya. Oh iya. Cuman ya setahu gue emang ada gitu, kayak misalkan nih artis siapa, misalkan gue kan sekarang suka Fajar Nur Biansa. Nah itu tuh ada fansbase-nya sebenarnya, ada nama-namanya juga gitu. Dan sama kan yang di BTS juga kan? Nah iya, kalau BTS kan fandomnya ARMY dan gue juga mengikuti kan. Nah kalau lu berarti gak ngikutin fanbase-nya. Kenapa tuh? Karena ya gue emang gak dapat satu artis doang gitu, jadi banyak. Nanti harus iya gitu. Kok bisa? Soalnya gue tipikal orang yang gak bisa ke semua lagu. Nih, gue emang bosen juga ya sama lagu-lagu BTS. Cuman entah mengapa gue tuh kalau misalnya denger lagu yang lain, gue balik lagi ke BTS gitu. Gue gak bisa kayak lu tuh yang bisa ke semuanya gitu. Gak, gue harus satu gitu. Ya mungkin karena guanya emang pada dasarnya tidak memiliki kefokusan kepada musik gitu ya. Jadi cuma sekedar gue seneng nih sama BTS gitu. Mungkin ya. Iya, ngaruh sih kayak gitu juga. Karena emang kan gue fokusnya sekarang tuh emang buat ngepelajarin teknik musik ya, teknik musik, terus teknik nyanyi juga kan. Terus kenapa gue nggak ngikutin itu karena emang gue
suka ke penyanyi itu buat Belajar. belajar gitu, gimana gue bisa kayak gitu buat Bener-bener. sama kayak dia gitu. Oh iya benar ya, ngaruh juga gitu. Nah ya makanya kalau misalnya gue kan mengikuti ARMY ya. Nah kalau misalnya komunitas ARMY ini, mungkin komunitas lainnya juga kayak gitu, dimana mereka ini saling suportif gitu. Antar fans berarti Antar ya, fans saling satu suportif. komunitas itu. Ya, jadi kalau misalnya ada, biasanya kalau misalnya ada cerita-cerita dari ARMY lain, mereka tuh kayak langsung suportif, ayo gini gitu, ngajak atau apa gitu. Terus kalau misalnya ada acara-acara buat donatur juga mereka ini banget gitu kan, suportif gitu. Ayo kita adain acara ini gitu-gitu. Berarti sesolid itu mungkin ya? Sesolid itu, makanya karena kan gini ya, menurut gua kalau misalnya kita memiliki latar belakang keluarga yang ya semua orang pasti berbeda ya, dan juga lingkungan itu menurut gua bisa mempengaruhi gimana cara kita memilih musik. Iya sih. Ya kan. Nah, menurut gua si komunitas ARMY ini ya salah satu orang yang dimana memiliki latar belakang yang ya mungkin ada yang baiknya atau kurang gitu ya, tapi disitulah mereka kumpul. Disitulah mereka saling menguatkan satu sama lain. Itu yang bikin dimana komunitas itu apa ya, sebagai rumah kedua gitu ya. Itu makanya. Tapi kalau dari lu sendiri ya emang kan lu tuh karena emang fokusnya buat belajar gitu ya, jadi apakah latar belakang keluarga ataupun lingkungan hidupku sendiri itu tidak memengaruhi lu memilih musik, atau hal itu bisa dipengaruhi gitu? Kalau menurut gua pengaruh keluarga dan lingkungan ya, mungkin sedikit sih, karena sebelum gua belajar nyanyi gitu ya, dari dulu emang latar belakang keluarga gua tuh Islami gitu ya, punya pondok pesantren juga. Pondok pesantren, terus ya di sana tuh gua sering kayak apa, sholawatan lah di sana tuh. Berarti basic gua dari dulu tuh sebenarnya sholawatan dari dulu. Betul. Sholawatan dulu, terus ya karena itu pas gua SMA gua masuk dan tertarik sama ya genre-genre lain kayak pop, gua pindah ke sana gitu. Cuman nggak menghapus yang sholawatannya juga, tetap suka juga. Makanya gua bilang kan tadi gua suka semua genre. Bener. Jadi termasuk sholawatan juga suka gitu. Gua kira tuh sholawatan tuh tidak termasuk. Beda. Oh gitu, berarti sedikit ya berpengaruh, karena memang sedikit, soalnya lu fokus ke belajarnya gitu ya. Tapi gue juga sedikit berpengaruh kalau misalnya dilihat dari latar belakang keluarga. Kalau latar belakang keluarga gue tuh awalnya yaitu islami, cuman dia nggak terlalu islami banget lah, maksudnya nggak yang dimana suka salawatan gitu, enggak. Cuman itu dulu ya, kesini mulai ngikutin zaman lah, maksudnya banyak ya berita-berita yang masuk ke itu dunia permusikan BTS. Nah untungnya gue tuh didukung sama orang tua yang dimana ibu juga tiba-tiba suka BTS juga. Di sini kita jadi satu frekuensi lah gitu. Kan sama-sama ARMY gitu. Kan senang kalau misalnya punya satu frekuensi tuh, maksudnya kita bisa beli album. Karena sama-sama suka, duitnya kan dukung kan. Iya makanya. Ya pokoknya kalau di keluarga gue cuma sekedar buat seneng-seneng aja lah, sebagai fans aja gitu ya, bukan karena emang mau mempelajari gitu. Cuman ya itu, gue balik lagi, gue sebenarnya pengen mempelajari drum. Itu adalah impian kesekian gue. Mungkin itu aja yang kita bahas mengenai musik kali ini, karena ya kesimpulannya menurut gue ya, musik itu salah satu gimana cara agar kita bisa
ya itu ya, cara kita nenangin diri ya melewati musik. Yes. Ataupun Betul. kalau misalnya mau belajar juga biar semangat, ada yang caranya dengerin musik gitu kan, ada gitu ya. Ada yang pakai caranya dengan musik, dengerin musik gitu ya. Dan musik juga menurut gua adalah salah satu seni yang apa ya, perlu dukungan penuh, karena rata-rata seni itu kurang didukung ya menurut gua. Iya sih kelihatan. Ya gitu kan. Nah itu menurut gua musik tuh adalah salah satu seni yang perlu didukung gitu, dan gua benar-benar berharap banget bagi Aksanas yang apa ya, memiliki jati diri di lingkungan permusikan gitu ya. Semoga kalian didukung penuh oleh keluarga, teman dekat. Ya gitu gak sih, Hor? Ya betul. Karena ya sama dari gue kan, karena emang gue lagi sekarang tuh lagi fokusin musik juga, lagi mencoba buat belajar karena emang cita-cita gue buat kedepannya nanti gitu, semoga aja ya bisa tercapai gitu. Iya makanya kan menurut gue kepada Aksanas misalnya memang tidak apa ya, belum mendapatkan dukungan, bisa kita ngobrol lah di DM lewat IG kita podcast Akses, atau kalian bisa cerita-cerita apapun itu. Kalau misalnya kalian bingung mengenai mencari jati diri gitu kan, kayaknya kita membahas musik karena jati diri lu di ranah permusikan gitu kan. Lu bisa, Aksanas bisa komen di podcast kita, akun media sosial kita di bawah ini. Dan jangan lupa tetap dengerin podcast Akses di episode berikutnya, karena di podcast Akses ini kita akses cerita muda gak ada habisnya. See you.